Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah, berbaur Bapak Kiai Haji Ahmad Yahya, Bapak Kiai Haji Yazid Fatan beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Halwani, Kiai Haji Hasan Sukri Zamzami, Kiai Haji Makin Toha. Sekarang ditambahi ada Antonnya ya, supaya tambah muda dan mudah-mudahan cepat apa? Dan para kiai dan bunyai serta para pejabat baik TNI dan Polri serta Himasal dan Bansel serta para hadirin hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan mohon maaf. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa kula amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama Khadim Pesantren Lirboyo mengucapkan permohonan maaf kepada wali murid dan siswa, barangkali kami yaitu zuriyah Ki Abdul Karim kurang berkenan mendidik anak-anak kalian. Namun kami minta doa mudah-mudahan santri Lirboyo minas solihin wa solihat wa minal ulama'il amilin. Amin ya rabbal alamin. Ya hudur rahimakumullah. Halal bil halal itu di dalam kitabnya kan tidak ada ya. Kalau dicari kan tidak ada. Dan itu merupakan bid'ah, memang bid'ah, namun bid'ah yang hasanah. Sebab wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finar itu amun maksusun. Di taksis ada bid'ah yang tidak dolalah, ada bid'ah yang tidak sesat. Kalau semuanya bid'ah itu dianggap sesat, zaman Kanjeng Nabi tidak ada, sekarang diadakan dianggap sesat, ini kan repot semuanya. Sosok orang yang demikian karakternya akan keras, ngafir-ngafirkan orang lain, bid'ah-bid'ahkan orang lain. Kelompok demikian kelompok yang paling berbahaya bagi negara. Maka pemerintah harus waspada dengan kelompok demikian. Mereka tidak punya rasa nasionalisme. Mereka tidak punya rasa hubul waton minal iman. Seperti hanya sholat tarawih itu bid'ah, namun bid'ah hasanah. Mereka sholat tarawih, kitab fikih bid'ah, kuliah bid'ah. Ini kan repot semuanya. Tidak bisa di zaman sekarang itu orang menghindari bid'ah. Hal bihalal itu termasuk bid'ah. Adapun dari halal bihalal, qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin.
supaya kamu memaafkan, dan perintah tentang kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dengan arti orang yang bodoh itu jangan dihadapi, supaya kamu memaafkan kepada orang lainnya. Man isdada afan isdada izzan. Kalau karakter orang itu memaafkan kepada orang lain, maka orang tersebut tambah mulianya, tambah mulianya. Jadi karakter orang itu yang terbaik adalah selalu memaafkan kepada orang lain. Orang lain belum salah saja sudah dimaafkan. Namun kalau orang yang buruk, ini orang yang tidak mau memaafkan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man usturdiya walam yarda fahuwa setonun. Orang yang dimintai ridho, orang yang dimintai maaf terus menjawab tidak ada maaf bagimu, itu kan setan. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada maaf bagimu, itu setan, tidak baik. Jadi kalau orang itu sosoknya memaafkan, maka orang akan semakin mulia, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan halal bihalal itu merupakan ungkapan atau representasi dalam perintah-perintah Al-Quran, khudil afa dan lain-lain. Wa ibadur rahmani ladina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang terbaik itu yang gampangan, hainan, tawaduan, lunak. Dan bila mana diajak tukaran oleh orang bodoh, maka dia berpaling, tidak meladeni, tidak menghadapi. Sebab orang-orang bodoh itu bila mana mengajak tukaran, ini kata-kata kasar akan keluar, kata-kata kotor akan keluar, perilaku kotor, brutal akan keluar. Ini orang bodoh demikian. Kalau sudah marah kan tidak karuan. Maka supaya kita tidak menghadapi, namun Al-Quran perintah wajadilhum billati hiya aksan. Kita menghadapi orang demikian supaya dengan halah atau torekoh yang lebih baik. Nanti dakwahnya orang-orang kelas tinggi itu dengan torekoh yang lebih baik, memaafkan, memaklumi, itu lebih menonjolkan dakwah bil hal. Kalau umumnya orang kan lebih menonjolkan dakwah bil lisan. Dan juga Kanjeng Nabi ketika bertanya kepada sahabat, ya, man al muflis, menjawab al muslim man la dinara wa la dirhama. Orang yang pailit, orang yang bangkrut itu siapa orang yang pailit, yang bangkrut itu siapa? Jawab sahabat, orang yang pailit, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan dinar, tidak mempunyai harta. Kalau di Indonesia tidak mempunyai rupiah, ya, tidak mempunyai apa-apa, bangkrut. Namun kata Kanjeng Nabi, al-muflis itu orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang haji, namun dia menghujat kepada orang lain, ya. Atau artinya dia berbuat baik namun dia zalim. Walaupun amalnya banyak, sedekahnya banyak, kebaikannya banyak, namun bila mana zalim, inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dengan arti kalau dia itu berbuat keburukan kepada orang lain, dia akan zalim. Adapun orang zalim itu besok akan menanggung dosa-dosanya orang yang dizalimi. Dosa yang zalimi itu diperuntukkan kepada orang yang zalim. Dan pahala-pahala orang yang zalim itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang dizalimi, bagi orang yang dizalimi.
Maka maaf ya, orang itu ketara ya. Ada orang fikih dan orang sufi itu akan ketara, akan kelihatan. Kalau orang sufi itu dihujat, dirasani, direndahkan, tidak masalah, tidak marah, tidak perlu tabayun. Namun kalau orang tidak mengerti tasawuf, kalau dia dirasani, dia hujat, ini kadang tabayun, klarifikasi, itu ngamuk-ngamuk, maka akan berbeda ya. Orang yang ngerti ilmu tasawuf dan orang yang tidak mengerti ilmu tasawuf. Ya contoh saja Imam Hasan Basri rahimahullah, ketika beliau diwaduli oleh seseorang bahwa saya Imam Hasan Basri panjenengan dijelek-jelekan oleh fulan, maka si fulan tersebut oleh Imam Hasan Basri diberi hadiah makanan yang enak-enak. Maka si fulan kaget ya, tidak pernah berbuat baik kepada Imam Hasan Basri, namun diberi hadiah yang sangat luar biasa. Lantas fulan tersebut sowan kepada Imam Hasan Basri, ya Imam Hasan Basri, kenapa panjenengan memberi saya buah-buahan yang enak-enak, makanan yang enak-enak? Apa jawab Imam Hasan Basri? Telah nyampe kepada saya, kamu menghujat saya, ngerasani saya, menjatuhkan saya, maka berarti pahala kamu oleh Allah diberikan kepada saya besoknya, dan dosa-dosa saya akan dibebankan kepada kamu, maka saya membalas kepada kamu yaitu makan yang enak-enak. Maaf bila mana ini tidak seimbang antara hadiah kamu dan hadiah saya. Jadi artinya orang tasawuf itu lebih mengedepankan ihsan ya. Al-muhsin man aksana ila man asa. Jadi kalau orang sufi itu ditonyo, ditonjok, dipukul, yang mukul malah didoakan ghafarallahu laka. Namun kalau orang fikih dipukul kan boleh memukul lagi asal tidak berlebih mukulnya itu. Ya seperti hanya Ibrahim ibnu Adham ketika bertanya di mana tempat keramaian, lantas yang tanya jalan ditunjukkan ke kuburan ya. Lantas yang tanya ngamuk, Ibrahim ibnu Adham dipukul. Ketika dipukul apa jawab Ibrahim ibnu Adham? Ghafarallahu laka. Dipukul lagi ghafarallahu laka. Dipukul lagi ghafarallahu laka. Setelah itu yang memukul disadarkan, ini yang kamu pukul orang besar Ibrahim ibnu Adham. Atas dia minta maaf. Atas saya bertanya, kenapa ketika panjenengan saya pukul malah panjenengan mengucapkan ghafarallahu laka? Apa jawab Ibrahim ibnu Adham? Kamu pukul, saya dapat pahala, dosa-dosa saya dihilangkan oleh Allah dan derajat saya diangkat oleh Allah, maka tidak pantas bila mana saya dapat pahala, dosa-dosa saya dihilangkan dan derajat saya dimuliakan, kok saya mendoakan jelek kepadamu. Ini tidak pantas, maka saya doakan ghafarallahu laka, sebab kalian merupakan penyebab saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita di masyarakat pasti ada saja yang menghujat ya, pasti saja. Kanjeng Nabi saja dimusuhi, para nabi itu pasti dimusuhi. Namun para nabi itu sabar, sehingga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah yang merupakan suri tauladan. Jadi artinya ketika kita di tengah masalah ada orang yang senang dan ada yang tidak. Dulu ya, ada santri sowan kepada Al-Mahfurlah Kiai Marzuki. Ini wadul kepada Kiai Marzuki tentang kondisi dia di masyarakat, di musi dan lain-lain. Apa jawab Al-Mahfurlah Kiai Marzuki? Disitulah kamu waktunya mengamalkan ilmu. Disitulah kamu waktunya mengamalkan ilmu. Jadi otomatis ya kan suruh memaafkan, memaklumi, sabar dan lain-lain. Jadi pasti orang itu ada pro dan ada yang kontra.
Namun yang penting kita itu baik. Ada seseorang yang wadul kepada orang, Kiai, si fulan itu demikian ya, kejelekannya diutarakan. Apa jawab Kiai? Alhamdulillah kamu tidak demikian. Alhamdulillah kamu tidak demikian. Masalahkan macam-macamnya. Inilah guru-guru kita ya, guru-guru kita. Kiai Hasim, Kiai Muhammad Al-Mahfulah, Kiai Muhammad Hasim Asy'ari pun pada waktu mendirikan NU juga banyak yang menentang. Padahal NU sangat berjasa terhadap Indonesia. Gampangannya ya, kalau tanpa NU maka Indonesia tidak akan merdeka. Kalau tanpa NU Indonesia dijajah kembali oleh sekutu. Ketika sekutu akan menjajah, maka Kiai Hasim Asy'ari beserta kiai-kiai melawan sekutu. Dan kiai-kiai pada waktu itu banyak yang berkata bahwasanya banyak sekali bom-bom yang tidak meledak ya, dijatuhkan dari pesawat tidak meledak. Inilah merupakan jasa Nahdlatul Ulama bagi negara Indonesia. Ya al-hudur rahimakumullah. Guru-guru kita itu bersambung ya. Tadi disampaikan oleh Kiai Ahmad Halwani ya. Ridhonya guru, barokah guru harus diprioritaskan. Kalam sufi mengatakan ridhollah fi ridho syekh. Ridhonya Allah itu dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang dapat ridhonya guru maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya seperti Kiai Makin ini kan dapat ridhonya guru penuhnya. Sebab putrinya gurunya langsung dinikah. Walaupun sampai sekarang masih sabar terus. Semenjak pernikahan beliau itu sabar terus ya. Karena kata orang tua saya, nikah dengan anaknya guru itu repot berat. Ini Pak Kiai Makin yang tahu rasanya mungkin ya. Makanya yang demikian menjadi mulianya itu. Jadi guru kita ya Al-Mahfulah Kiai Marzuki, Kiai Makhrus, Kiai Idris Marzuki, Kiai Abdul Karim ya, murid dari Kiai Hasim Asy'ari, murid dari Kiai Khalil Bangkalan rahimahullah, dan saya kira kiai-kiai besar dahulu baik Al-Mahfulah Kiai Dalhar ini merupakan orang-orang yang mendukung NU, orang-orang yang mengurip-ngurip NU. Jadi artinya Sandi Lirboyo supaya kalau khidmah di Nahdlatul Ulama supaya ilmunya barokah, hidupnya barokah, dan ilmunya barokah, dan doa Al-Mahfulah Kiai Hasim Asy'ari siapa yang khidmah di Nahdlatul Ulama didoakan yaitu matinya mati husnul khotimah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu bila mana tidak diwadai dengan NU ini bisa radikal, bisa ekstrim. Contoh di Afghanistan itu semuanya ahli sunnah wal jamaah namun radikal. Contoh lagi ya, di Indonesia nanti banyak ahli sunnah wal jamaah yang tidak masuk NU, ini bisa ekstrim, bisa radikal. Ada DITI dan lain-lain. Radikal ini kan membahayakan. Quran mengatakan qala ta'ala ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum wahai alkitab jangan sampai kamu berbuat ekstrim, radikal, teror di dalam agama. Orang Yahudi ekstrim, radikal dan teror ya. Kitab Zabur dirubah, nabi-nabi dibunuh. Maaf, orang Nasrani juga demikian. Kitab Taurat dirubah.
Kitab Injil dirubah ya, kitab Injil dirubah. Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Ini ekstrem radikal. Umat Islam pun juga ada radikalnya, dimulai di zaman Kanjeng Nabi ketika orang mengkritik Kanjeng Nabi. Pada waktu itu Kanjeng Nabi dalam membagi-bagi tidak sama. Ada yang diberi banyak, ada sedikit. Sebab keadilan itu bukan harus menyamaratakan. Qala ta'ala hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang alim dan orang yang bodoh. Maaf ya, misalkan saja para kiai ya, Ki Ahmad Halwani dan lain lungguh di depan, ini merupakan adil. Anzil an-nas bimanazilihim, tempatlah manusia di dalam tempatnya, orang yang mulia ditempatkan di depan, ini adil. Kalau misalkan saja ke Halwani, ke Mahin, ke Zamzam dicampur dengan orang yang awam duduk bareng, ini kan tidak adil. Apa bedanya antara orang punya ilmu dan tidak? Contoh lagi, seorang mahasiswa setiap hari digaji, dibelanja ya, disamakan dengan anak yang sekolah STK satu hari 10.000, ini kan tidak adil, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi adil itu bukan berarti harus menyamaratakan. Dan kita masuk Nahdlatul Ulama, kita ngulik-ngulik Nahdlatul Ulama itu merupakan kebutuhan diri kita. Ada sebuah ayat qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'umqra'u kitabiyah. Ayat ini oleh Abdullah bin Abbas tidak dipahami, padahal beliau ahli tafsir namun tidak paham. Sebab wa fawqati ilmi alimnya, bila mana ada orang yang alim pasti ada orang yang lebih alim. Ini tidak paham beliau, sebab orang itu tidak bisa akan alim semuanya, akan kesulitan. Lantas Abdullah bin Abbas bertanya kepada Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu paham tentang kitab Taurat ya. Sebab asalnya Ka'bul Akhbar itu Yahudi, ulama Yahudi. Dia masuk Islam ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Adapun orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Kanjeng Nabi ini kan sedikit, yaitu hanya Abdullah bin Salam. Sehingga dalam kitab Muslim dikatakan seandainya orang Yahudi itu masuk Islam 10 saja, maka ma'alal wasil ardi Yahudiun minal Yahud. Bila mana orang Yahudi itu 10 saja masuk Islam, maka di atas bumi tidak ada orang Yahudi. Maka dakwah yang paling berat itu dakwah terhadap orang Yahudi, sebab lakon orang Yahudi lakon ya. Nanti akhir zaman itu perang yang besar antara orang Yahudi dan Muslim. Orang Islam di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan orang Yahudi tidak di bawah kepemimpinan Dajjal. Ini perang yang sangat besar. Man itu siapa? Kitab itu kitab apa? Ha'umu itu maknanya apa? Kitabiah kitab apa? Iqra'u khitab kepada siapa? Ini Abdullah bin Abbas tidak paham. Lantas tanya kepada Ka'bul Akhbar. Kata Ka'bul Akhbar, besok para kiai atau pemimpin atau imam atau tokoh masyarakat ini diberi buku catatan amal. Lantas kiai tersebut atau imam atau pemimpin atau ustadz membaca kitab tersebut. Setelah kitab dibaca, dia senang, dia gembira bahwasanya
dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diberi pahala oleh Allah, dan dia dimuliakan oleh Allah, diberi topi mahkota yang lebih bersinar daripada sinar matahari. Dia dimuliakan, terus dia senang, dia bahagia. Kan kalau orang sekolah kalau dapat nilai 100 kan senang, ditunjuk-tunjukkan ya, dipamer-pamerkan ya, diberitahu kepada orang nilai saya ini 100. Dia senang. Terus dia mengatakan, ha'umu aikhuzu, kepada murid-muridnya, ambillah kitab saya dan bacalah kitab saya. Dan kitabnya imam atau kiai atau ustadz atau pemimpin dibaca oleh santri-santrinya atau pengikut-pengikutnya. Lantas kiai atau ustadz atau imam tadi diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, supaya disampaikan bahwasanya dia menyampaikan, Allah telah memuliakan kamu sebagaimana saya dimuliakan. Allah mengampuni dosa-dosa kamu sebagaimana saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang itu cukup ngaji saja, orang cukup berguru saja, ta'aluk dengan gurunya, tidak memutus hubungan dengan gurunya, ini dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau diangan-angannya, kalau orang itu berani memutus kepada gurunya, ini biasanya anaknya tidak lagi belajar di pesantren. Kalau orang berani memutus kepada gurunya, ini konsekuensinya akan sulit anaknya menjadi orang yang solihin wa solihat. Akhirnya anaknya tidak mondok. Maka pendapat saya, alumni pesantren yang tidak simpati dengan kiai, tidak simpati dengan pesantren, tidak simpati dengan agama, ini tidak lebih baik daripada bukan alumni pesantren namun dia simpati dengan ulama, dia mahabbah kepada ulama, dia simpati dengan agama. Ini lebih baik. Sebab kalau orang itu simpati dengan kiai, simpati dengan agama, simpati dengan orang-orang soleh, simpati dengan pesantren, maka ini bisa diharapkan anak-anaknya kembali ke pondok pesantren. Ya gampangannya lagi ya, orang akan sulit bahagia. Orang akan sulit bahagia tanpa lewat pondok pesantren, tanpa lewat pondok pesantren. Sebab orang bahagia itu definisinya, takrifnya, orang yang masuk surga itu baru orang yang bahagia. Dan definisi orang yang selamat itu, kalau orang itu selamat dari api neraka, itulah orang yang bahagia. Adapun orang bisa selamat dari api neraka, ini harus dengan ilmu agama. Adapun orang bisa masuk surga, ini harus dengan ilmu agama. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma adkhilna al-jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi artinya orang mondokkan anak itu supaya anaknya bahagia fid dunya wal akhirah. Lantas oleh Allah diberi fasilitas, ustadz atau imam atau kiai ini dimasukkan di surga oleh Allah dengan cara bergolong-golong. Qala ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang dimasukkan surga dengan pimpinannya. Kita mempunyai pemimpin yang besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab kita mempunyai pemimpin yang besar pula, yaitu Imam Syafi'i. Dalam organisasi kita mempunyai pemimpin yang besar, yaitu Ki Hasyim Asy'ari. Namun dalam lokal-lokal kita mempunyai Kiai Abdul Karim dan lain-lain. Dan mudah-mudahan kita besok oleh Allah dimasukkan surga bersama imam kita atau kiai kita di surga, amin ya rabbal alamin. Beliau-beliau akan menyafaati. Inilah pentingnya orang
khidmah di Nahdlatul Ulama. Ada sebuah cerita ya. Al-Mahfudlah Kiai Hasyim Asy'ari belum mendirikan Nahdlatul Ulama ini untuk kemasyarakatan masyarakat, untuk murid-murid pesantren. Bahkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pernah diprotes oleh seseorang, Kiai, mengapa panjenengan repot-repot ngurusi organisasi? Jadi kalau orang mengatakan yang penting ahli sunnah wal jamaah, tidak usah NU-NU-an, wah, hal yang demikian akan bahaya bagi negara kita. Yang menjaga negara Indonesia itu diantara Nahdlatul Ulama. Jadi kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, Indonesia itu bisa porak-poranda. Karena sebanyak organisasi yang mengatakan hubul waton minal iman, ini adalah Nahdlatul Ulama yang hanya mencintai tanah air. Ini mayoritas orang-orang Nahdlatul Ulama sebab mencintai tanah air atau nasionalisme. Ini merupakan bagian daripada iman. Jadi orang Indonesia bila mana tidak punya rasa nasionalisme, tidak punya rasa hubul waton, ini kan bahaya bagi negara. Ini bahaya bagi negara. Maka para santri dan Nahdlatul Ulama ini, para santri dan beliau khususnya, kami harapkan supaya khidmah di Nahdlatul Ulama kalau ingin barokah ilmunya dan zuriyahnya. Ya al-hudur rahimakumullah, itulah pentingnya kita masuk di Nahdlatul Ulama. Sebab guru-guru kita itu minan nahdiyin. Bahkan ada cerita ya, Al-Mahfudlah Ki Abdul Karim itu ketika meninggal dunia, yang nalkin yaitu Ki Abdul Wahab Hasbullah, itu yang nalkin. Dan Al-Mahfudlah Ki Abdul Karim itu termasuk juga pengurus Nahdlatul Ulama di Kediri. Dan orang tua saya Al-Mahfudlah Kiai Marusali juga termasuk Rais PBNU pertama di Jawa Timur sekitar 26 tahun. Jadi mantunya yaitu Rais PBNU, terus Ki Abdul Karim malah pengurus NU di Kediri. Ketika ditalkin Ki Abdul Karim itu oleh Kiai Haji Abdul Hasbullah sahni talkin, terus talkin itu ada tambahan. Ki Abdul Karim dulu NU masih partai ya. Kalau ditanya partainya apa, jawab saja partai saya Nahdlatul Ulama. Terus orang tua saya kan protes kepada Ki Abdul Wahab, Yai, masuk Nahdlatul Ulama kok dipertanyakan oleh malaikat? Apa jawab Kiai Haji Abdul Hasbullah, ini ahli diplomasi ya, saya menalkin yang masih hidup, Jadi kita masuk di Nahdlatul Ulama ini merupakan pengarahan dari ulama-ulama dahulu. Ki Abdul Wahab Hasbullah ketika diprotes, kenapa kamu ngurusin Nahdlatul Ulama repot-repot? Jawab beliau, kamu bisa maulidan sebab jasa kami, jasa Nahdlatul Ulama melakukan lobby-lobby atau siasah. Kamu bisa maulidan, bisa di pesantren, bisa di madrasah, bisa HBH dan lain-lain sebab kami melakukan Nahdlatul Ulama. Inilah jasa NU. Makanya maaf ya, seperti di Arab kan belum tentu ada HBH, belum tentu ada maulidan dan lain-lain. Inilah jasa-jasa Nahdlatul Ulama, sehingga negara yang paling banyak pesantrennya adalah Indonesia. Ini merupakan jasa-jasa Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak diragukan bahwasanya kita masuk di Nahdlatul Ulama, kita khidmah Nahdlatul Ulama, ini merupakan kita berharap mendapatkan ridho dari guru-guru kita. Semoga kita dapat ridho dari guru kita, amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat ridhonya Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.